mengenai Ashabul Kahfi, terus mengenai Sunan Kalijogo, kita harus bisa menemukan garisnya. Muga-muga ning Indonesia iki ra perlu ana Ashabul Kahfi, ra perlu ana Gua Kahfi, artinya urip ini baik-baik sehingga orang tidak perlu bersembunyi, orang tidak perlu melarikan diri membuat skoci-skoci atau melakukan alienasi supaya tidak terkontaminasi oleh keadaan yang mainstream. Mudah-mudahan Sleman juga tidak ada masalah seperti itu sehingga tidak perlu ada Gua Kahfi di Sleman. Secara nasional masih butuh banyak gua-gua kahfi. Sebenarnya sejak lama kalau ngomong Sunan Kalijogo, yang beliau ciptakan adalah jangan sampai menjaga jangan sampai ada gua kahfi. Supaya ora perlu ana wong sing wedi, ora perlu ana sing melarikan diri gitu loh. Selama ini Sunan Kalijogo itu dikenal sebagai orang yang berdakwah dengan kebudayaan gitu ya. Itu cuma 15% dari tugas beliau. Tugas utama beliau itu justru adalah ikut menata peralihan-peralihan keadaan di dalam negara. Jadi yang mengatur peralihan transformasi dari Mojopahit ke Demak, dari Demak ke Pajang, kemudian yang dia agak lolos itu dari Pajang ke, yang dia agak sudah terlalu sepuh itu dari Pajang ke Mataram. Jadi kalau memang Sunan Kalijogo harus ada sekarang, harap diketahui bahwa Sunan Kalijogo peran utamanya itu adalah peran penataan politik. Karena Mojopahit itu dulu kan Hindu Buddha, dadi siji. Terus mergono lumpur di daerah Mojokerto, daerah di desa Canggu sumbernya, ekonomi Mojopahit hancur, maka Sunan Kalijogo disuruh oleh Wali Songo yang lain untuk menyiapkan transformasi perpindahan Bedol Negoro dari Trowulan ke Gelagahwangi. Gelagahwangi itu daerah Demak sekarang. Yang diajak adalah salah satu juniornya namanya Sunan Kudus, karena Sunan Kudus ini bapaknya yaitu Sunan Kudus dibunuh oleh pangapnya atau panglima perangnya Mojopahit. Tapi justru datang ke Mojopahit, Sunan Kudus ini disuruh Sunan Kalijogo untuk menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan bapak saya dibunuh asalkan kita bersama-sama membangun negara untuk kesejahteraan rakyat. Maka terjadi bedol desa dan seterusnya. Jadi nek arep mempelajari Sunan Kalijogo ayo tenanan, itu maksud saya ora arep cerita dawa. Yang harus Anda perhatikan ketika keraton melansing mushaf keraton ya 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu? Setahun yang lalu lah kira-kira, itu datang raja-raja dan sultan-sultan. Harap Anda tahu ya di Indonesia ini ada sekitar 240 kesultanan dan kerajaan. Masih banyak loh mas ya. Dan ada yang dihimpun oleh Keraton Solo, ada yang dihimpun oleh Keraton Jogja. Waktu itu yang dihimpun Keraton Jogja berkumpul di sana, dan karena saya sama Kiai Kanjeng harus ada di acara itu, saya nekat menyatakan sambil mushaf keraton ini diresmikan, kita menyatakan bahwa mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Tak delok Kanjeng ngarsa dalem piye kira-kira reaksine? Jebul ora apa-apa dek, asip nek ngono, berarti pernyataan Panembahan wis bener iki. Loh, kok Sunan Kali kok Nyai Roro Kidul apa sik to? Kowe aja nesu sik, kowe aja ngenyek sik. Jadi dari Hindu Buddha kekuasaan politik beralih ke Wali Songo. Jadi dari setting Hindu Buddha beralih ke setting Islam. Wali Songo ini berlangsung sampai Pajang. Setelah dari Pajang pindah menjadi Mataram, Wali Songo tidak dipakai lagi, ganti spiritualitas Nyai Roro Kidul. Dan Raja Jawa Solo Jogja sejak zaman Panembahan Senopati sampai sekarang itu masih terkait dengan Nyai Roro Kidul. Ini kita harus serius mas. 2014 ini kalau terjadi biasa-biasa saja seperti kemarin terus tidak ada perubahan apa-apa, mesake anakmu, mesake adik-adikmu sok-sok, harus ada perubahan yang mendasar. Tidak bisa diteruskan seperti ini. Meskipun keadaan kayak apapun di Indonesia, asal komunitas-komunitas dan jamaah-jamaah masjid tetap stabil kayak ini, maka sesungguhnya kedepannya juga tetap tidak ada masalah. Terserah mau Dignas merubah kurikulum 10 kali lagi monggo, sing penting ada komunitas masjid di mana anak-anak kita terdidik juga di masjid untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah dan Rasulullah. Jadi masjid ini sangat penting luar biasa.
dan di mana-mana masjid berdiri. Saya sama Kiai Kanjeng keliling Belanda itu salah satu beberapa masjid yang kami datangi itu adalah masjid yang masih berbentuk sinagog. Tadi kene iki sembayang ngarepe iki ana lambang-lambang Yahudi kae lho, isih urung dicopot kae lho. Dilalah lambang Yahudi ki Jawa gitu loh. Jadi Yahudi itu nek Anda sholat di sinagog itu ukir-ukirannya ukiran Jepara. Iki jane wong Yahudi ki sapa tak pikir-pikir. Terus saya kan berteman akrab dengan pimpinan Yahudi Eropa, si Sutendorf itu sininya kok pecinya itu peci Yahudinya itu ukir-ukirannya Jawa Utara. Jadi kae ketoke pancen kayak turunan Nabi Ishak, berarti turunan Nabi Ibrahim. Mongko Nabi Ibrahim putune wong Jawa gitu loh. Ketoke ngono kita kira. Nah, mergo nek wong Jawa iki laire saka Nabi Nuh mbiyen. Saka Jafet sak pengisor gitu. Nek iki nek dibantah ya ora iso, dibenerke ya ora iso. Ning pokoke kudu kok pikir iki aja njur kabeh kudu Arab, jare sapa kabeh kudu Arab. Nek Gusti Allah ngongkon Arab ya Arab, Gusti Allah ngongkon ora Arab ya ora Arab, ora mesti, ora padha gitu loh. Wong Arab sing ndi kuwi ya ora cetha gitu loh. Saya mohon maaf karena saya ganggu banyak hal dalam pikiran Anda. Supaya apa? Supaya kita ini punya kecenderungan untuk memperluas diri. Ojo sidik nyalahke sidik ngamke gitu loh. Dan nek dikafirke wong, dibid'ahke wong ya rasa nesu ngono lho Bu. Ya Bu ya. Aku nek dikafirke wong ki langsung tak parani matur nuwun jenenge seneng telat ngertine aku kafir lagi ngerti saiki. Wis ket mbiyen aku iki ngono kuwi aku telat jenengan iku wah jan wis. Ora apa-apa di ana iki kafir njur dadi kafir ngono apa? Ora no. Kowe kafir apa ora kafir Gusti Allah dewan jurine kok. Kan begitu. Jadi enggak apa-apa dijelek-jelek dan semua nabi semua rasul itu orang sing ngaku muslim, aku ini seorang soleh. Ono wong ngono kuwi. Saudara-saudara saya sebagai ustadz yang soleh. Ono ustadz ngono kuwi. Ono entuk ustadz ngono kuwi. Saya sebagai seorang muslim yang penuh amal soleh di dalam hidup saya. Entuk ngomong ngono kuwi. Yang ada adalah semua nabi dan rasul selalu menyebut dirinya zalim. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Doa Nabi Adam, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri kan gitu Bu. Nabi Yunus yang ngono bareng wis putus asa ngene karo Gusti Allah dilebokke guwa sing jenenge weteng iwak. Terus pengap di situ terus beliau berwirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dadi nek utangmu akeh wiritan kuwi wae. Apa meneh to kan itu kan pengap toh, utang akeh lak pengap. Harus wiritane kuwi wae. Perkara tetep ora iso nyaur utang ya ora apa-apa wiritan terus.